Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Unesa, bagaimana kabar Anda? Pada kali ini semoga dalam keadaan yang sehat. Sekarang saya Yuris Prasica kembali menemani rekan Unesa dalam Bincang Unesa Profil Prodi. Nah, di samping saya sekarang sudah ada narasumber, yaitu dari Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika. Halo Ibu, dengan Ibu Roslina Ekawati PhD. Iya, Mbak Yuris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik, Di tengah alhamdulillah. pandemi sekarang ini, Ya, sehat-sehat baik, ya Ibu? sehat, alhamdulillah. Saya Ya, ucapkan selamat datang di Radio Unesa, tentunya bisa memberikan informasi dan juga menginspirasi sivitas akademika Unesa yang sedang menyaksikan profil prodi kali ini. terima kasih. Ya, perlu diketahui ya rekan Unesa bahwa Ibu Roslina Ekawati PhD ini merupakan Ketua Program Studi dari S1 Pendidikan Matematika, yang nantinya kita akan berbincang dan mengulik hal-hal apa saja sih yang sebenarnya ada di pendidikan matematika yang ada di Unesa. Oke, langsung saja. Untuk Ibu Ros, saya panggil lagi nih ya Bu ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu nih Bu, bagaimana sih awal mula dari S1 Pendidikan Matematika yang ada di Unesa ini berdiri? Baik. Jadi S1 Pendidikan Matematika itu ada di jurusan matematika. Jurusan matematika di Fakultas MIPA UNESA. Jadi dia berdiri tahun 1964. Oke. Ya. Jadi ada 5 fakultas itu. Kemudian sampai saat ini ya, jadi kami di jurusan matematika hanya ada 2 prodi. Untuk S1 ya, Oke. S1 Pendidikan Matematika, S1 Matematika, dan ada S2 Pendidikan Matematika, serta S3 Pendidikan Matematika. Begitu Mbak. Oke. Nah, kemudian Ibu dari segi apa sih sebenarnya yang membedakan nih ya pendidikan matematika yang ada di Unesa ini mungkin dengan perguruan tinggi lainnya? Jadi pendidikan matematika yang ada di UNESA ini punya ciri khas dan Oke. ini sudah ada di dokumen kurikulum kami ya. Kita punya dokumen kurikulum prodi perbaruan terakhir tahun 2014. Oke. Itu kita cantumkan di situ bahwa penciri prodi pendidikan matematika S1 pendidikan matematika UNESA adalah matematika realistik. Oke. Which is nantinya jadi mahasiswa yang belajar di S1 Pendidikan Matematika itu bisa mengembangkan pembelajaran, kemudian bisa mengajarkan, mengembangkan bahan ajar segala sesuatunya, tidak hanya yang terkait dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini ada ya, kita tambahkan satu penciri yaitu matematika realistik. Oke, dan itu masuk di mata kuliahnya nanti ya Bu ya? Iya, tentu Matematika. saja. Jadi kita ada mata kuliah ini apa pilihan ya. Satu itu nama mata kuliahnya matematika kontekstual. Oke. Supaya bisa dipahami, oh ini matematika kontekstual itu artinya mengajarkan matematika lewat konteks gitu, yang dekat dengan siswa gitu. Supaya matematika itu tidak hanya difahami, kemudian dipelajari siswa itu yang abstrak saja. Kita mulai dari segala sesuatu yang konteks gitu. Oke. Nah, rekan Unesa perlu diketahui bahwa Kaprodi S1 Pendidikan Matematika ini, Ibu Ros, S1-nya dulu juga di jurusan matematika di UNER, kemudian S2-nya di Pendidikan Matematika pula di Utrecht University of Belanda, kemudian S3-nya yaitu Pendidikan Matematika pula di National Taiwan Normal University. Nah, cukup menarik sekali ya Ibu, kalau bisa dibilang dari S1 kemudian S3-nya tidak berpaling ke ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu kenapa sih Bu? Dan sekarang ada di posisi bahwa Ibu berada menjadi Kaprodi di S1 Pendidikan Matematika. Dari stream keilmuan sih tidak berpindah, tapi saya sempat berpindah dari S1 murni. Oke. Ya, satunya murni, kemudian S2-nya ke pendidikan ya. Dari situ mulai mencintai kependidikan karena kalau ya saya mulai melihat ke bagaimana orang lain itu belajar matematika, bagaimana kegunaan matematika di beberapa bidang gitu ya. Baru-baru ini saya dan Pak Dekan dan beberapa teman ya dari satu fakultas sudah menerbitkan satu buku. Jadi bukunya berjudul Matematika IPA dan aplikasinya dalam STEM. Nah, itu kan sudah integrated ya. Jadi kita bahas di situ sebenarnya konteks apa sih yang aplikasi apa dari matematika di IPA, di engineering, di
Jadi Science, Technology, Engineering, and Mathematics kan STEM itu. Jadi kita jabarkan di buku itu bagaimana kegunaan matematika dan IPA ya di STEM itu tadi. Jadi aplikasinya di engineering, aplikasinya di teknologi. Jadi supaya belajar matematika tidak hanya melulu gitu soal ya. angka gitu ya, Bu. Betul. Oke, benar sekali. Nah, memang benar ilmu matematika itu bisa diterapkan di berbagai bidang keilmuan lainnya ya, Bu. Nah, misalnya kalau di IPA ada fisika, itu juga perlu matematika pula, kemudian di kimia juga perlu matematika pula ya, Bu ya. Nah, kemudian nih Ibu, di S1 Pendidikan Matematika yang ada di UNESA itu setiap tahunnya perkembangan mahasiswa yang ingin bergabung menjadi mahasiswa di UNESA itu seperti apa, Ibu? 2 tahun lalu kita dapat ranking ke-8 kalau saya tidak salah ingat, 7 atau 8, di mana menjadi prodi yang paling diminati pendaftaran dari apa? Di lingkup UNESA. Di lingkup UNESA. Jadi maba ya, kita jadi best 10 gitu loh, yang paling diminati. Nah, ya memang begitu. Jadi memang ketat sekali untuk masuk di S1 Pendidikan Matematika UNESA gitu. Nah, dari segi daya tampungnya, Ibu? Daya tampung kita ngikutin ini ya. Kalau misalnya nanti yang lulus berapa ya, yang lulus berapa, kita daya tampungnya berapa. Tapi rata-rata kita setiap tahun itu ambilnya 3 kelas. Kita 3 kelas ya, sekitar 100-105 begitu. Ya bergantung ini ya, daya tampungnya segitu, tapi pendaftarnya kan kadang-kadang bisa kurang dari itu ya. Oke, benar. Kemudian dari segi dosen dan juga tenaga pendidik yang ada di prodi, itu dari tahun ke tahun ada penambahan atau mungkin ada yang sudah S3, sudah guru besar dan sebagainya gitu? Tahun lalu kita baru saja guru besar kita purna tugas gitu ya, tapi sebelum beliau purna tugas ada guru besar baru, jadi rekan kami menjadi guru besar di prodi ya, di Pendidikan Matematika. Secara keseluruhan di jurusan itu ada 4 profesor, jadi 4 guru besar. Kemudian terkait dengan dosen baru, sekitar 2 tahun lalu kita menerima 3 dosen baru. Jadi kita lihat ada yang pensiun, kurang apa nih, kurang berapa, supaya rasio mahasiswa dan dosennya tetap memenuhi yang ditetapkan. Gitu. Jadi memang diseimbangkan gitu ya Bu ya, dengan sumber daya manusia yang ada di prodi sendiri dengan jumlah mahasiswa yang. Ya, betul. Nah, rekan UNESA, kita akan kembali berbincang dengan Ibu Ros di segmen yang selanjutnya, masih di Bincang UNESA Profil Prodi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA.
Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih di segmen yang kedua, kali ini rekan Unesa masih berbincang dengan Ibu Ros, Kaprodi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Unesa. Nah, rekan Unesa nih ya, yang ingin bergabung ataupun aktivitas akademika di luar dari Unesa yang ingin bergabung menjadi mahasiswa pendidikan matematika, itu apakah ada kriteria khusus Ibu? Misalnya ada siswa yang tadinya berasal dari bahasa, kemudian dari IPS, dan tidak hanya dari IPA saja yang bisa masuk di pendidikan matematika. Iya, terima kasih. Jadi untuk bisa masuk di S1 Pendidikan Matematika kan ada beberapa jalur ya. Jadi jalur yang apa? Ujian nasional, seleksi bersama. Seleksi bersama itu ya. Nah, itu kemudian ada beberapa jalur, ada juga yang dari Unesa sendiri jalur mandiri. Nah, kebetulan berdasarkan pengalaman ada beberapa juga yang tidak dari jurusan IPA, ada yang jurusan IPS, gitu, malah ada yang dari bahasa. Tapi kemampuan matematikanya bisa dikatakan bagus gitu ya. Bahkan dulu sempat untuk yang jalur mandiri, ketika kita wawancara dulu untuk jalur mandiri kan khusus ya, yang diadakan oleh Unesa Mandiri itu wawancara mahasiswanya, kita langsung tes matematika. Gitu, kita langsung tanya, paham ini enggak? Ini apa nih? Jelasin gitu. Jadi kita langsung tes matematika. Dari situ kita bisa tahu, oh ini paling tidak punya basic matematika yang bagus, sehingga jadi catatan untuk kami untuk menerima mahasiswa tersebut. Jadi memang terbuka ya Bu peluangnya. Terbuka, dan ini kita juga melihat prestasi, gitu, prestasi mahasiswa. Jadi di prodi S1 Pendidikan Matematika ini mahasiswanya tidak hanya dilihat matematikanya saja. Ada mahasiswa yang juara MTQ gitu ya. Nah, ini jadi kita juga ini pertimbangkan untuk bisa masuk, asalkan bisa lulus tes tulisnya gitu. Jadi dengan prestasi-prestasi soft skill yang mereka punya itu kita pertimbangkan untuk bisa menjadi mahasiswa di S1 Pendidikan Matematika. Bisa dibilang itu menjadi nilai tambah siswa tersebut ya Bu? Iya, betul. Nah kemudian ya Bu, pada saat proses perkuliahan, nah mahasiswa yang ada di pendidikan matematika itu bidang keilmuan yang dipelajari nantinya itu apa saja sih Bu? Maksudnya adakah di luar dari lingkup matematika sendiri atau bagaimana? Iya, sebenarnya setiap program studi itu punya objektif ya, tujuan program studinya apa, profil lulusannya seperti apa gitu ya. Nah, salah satu profil kita itu kan kita ingin mahasiswa itu mempunyai kemampuan untuk komunikasi. Jadi selain mahasiswa belajar matematika ya, karena ini di prodi pendidikan matematik, mereka belajar matematikanya, ya exactnya. Kemudian mereka juga belajar pedagoginya, jadi pembelajarannya. Mereka juga ada mata kuliah yang lain. Contohnya komunikasi publik. Jadi itu kami sediakan mata kuliah itu untuk menunjang mereka setelah lulus supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Ada juga manajemen kepemimpinan. Jadi kita kerjasama dengan program studi lain supaya kita minta dosen untuk datang mengajar mahasiswa di S1 Pendidikan Matematika gitu Mbak. Nah ngomong-ngomong soal kerjasama itu tadi ya Bu, sudah ada bentuk kerjasama apa saja sih Bu yang sudah dijalin oleh prodi ini dengan mungkin perusahaan lain ataupun PTN lain mungkin? Ya, kalau S1 Pendidikan Matematika ya, S1 Pendidikan Matematika kalau secara kerjasama kita sudah punya kerjasama. Artinya dulu pernah mendapatkan beberapa hibah kerjasama dengan inovasi dari Australia terkait dengan literasi. Kemudian saat ini ya, karena kita bekerja sama MIPA LPTK, jadi kita pengiriman mahasiswa nih. Jadi mahasiswa di matematik ya, S1 Pendidikan Matematika, mereka bisa mengambil atau belajar mata kuliah yang sejenis misalnya di luar perguruan tinggi Unesa ya. Betul. Ada satu dua di UPI, ada satu di UNES, ada satu di mana itu ya, Makassar ya, UNM itu. Jadi kita kirim mahasiswa ke sana. Itu sebelum pandemik ya. Ketika pandemik ini akhirnya dilakukan online secara daring. Jadi masih berjalan sampai sekarang ya Bu, programnya tersebut? Ini tadi baru saja saya inisiasi kerjasama dengan
UNY, Oke. ya, Universitas Negeri Yogyakarta, supaya bisa mengirim mahasiswa kita saling bertukar mahasiswa. Nah, selaras dengan argumentasi Ibu tersebut berarti tidak secara langsung pula menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar ya, Bu? Seperti yang pertukaran pelajar itu tadi. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi sebenarnya sebelum Merdeka Belajar itu ada ya, kita sudah inisiasi seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kita ada kelas unggulan. Seperti apa itu, Ibu, kalau kelas unggulannya? Kelas unggulan itu begini, kelas unggulan itu pembelajaran yang mereka mahasiswa lakukan di situ itu bilingual ya. Kalau dulu namanya kelas internasional. Jadi pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris, tapi karena ini kita sebut kelas unggulan ya. Kalau bisa fully in English nggak apa-apa, tapi kalau misalnya bisa alternatif lain adalah dengan bilingual. Nah, mahasiswa ini juga begitu, kita kirimkan misalnya PPL di dalam negeri, mereka PPL-nya di Filipina, mereka PPL ada lagi saya pernah kirim ke Singapura gitu. Dalam beberapa bulan ya, mereka PPL mengajar di sana. Bagian dari mata kuliah kita juga. Gitu. Berarti itu ada persyaratannya nggak, Bu, untuk mengikuti misalnya masuk di kelas unggulan, kemudian berkesempatan untuk mengajar di luar negeri gitu? Iya. Jadi kelas unggulan itu gini, kita seleksinya mulai setelah mereka semester 1. Jadi kita lihat motivasinya, kemudian kita lihat kemampuan bahasa Inggrisnya, kita lihat nilai matematikanya. Jadi memang benar-benar kelas unggulan ini benar-benar terseleksi ya dari semua mahasiswa yang sudah melewati semester 1. Gitu. Jadi memang kalau dari segi animonya berarti besar ya, Bu, untuk mahasiswa ikut masuk di program unggulan itu tadi, kelas unggulan. Iya, sudah barang tentu hampir semua mahasiswa ikut tes seleksi. Gitu. Berarti mencoba gitu ya, Bu ya, mencoba terlebih dahulu. Karena memang ketika di kelas itu semuanya sudah kita siapkan. Jadi misalnya ada kuliah tamu gitu ya, kuliah tamu pakarnya dari Australia, dari kita datangkan dari Filipina, dari apa, jadi dari mana aja kita masukkan di kelas unggulan itu untuk mengajar. Oke. Nah, rekan UNESA, menarik sekali S1 Pendidikan Matematika yang ada di UNESA. Ini benar-benar menjalin kerjasama yang sangat luar biasa. Tentunya sudah disebutkan bahwa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kemudian yang mahasiswanya dikirim ke luar negeri untuk mengajar begitu ya, Bu ya. Nah, kemudian rekan UNESA barangkali ini ya ada yang belum tahu di mana sih sebenarnya lokasinya S1 Pendidikan Matematika itu ada di mana, Bu? Di S1 Pendidikan Matematika UNESA itu di kampus UNESA Ketintang. Di gedung C8 dan C9. Jadi kita punya 2 gedung. C8 itu ruang dosen dan ruang perkuliahan ya, ada lab juga di situ. C9 itu full laboratorium yang lantai bawah laboratorium komputer ya, di situ ada software untuk prodi Mat dan PMat juga. Kemudian ada laboratorium matematika realistik karena kita punya penciri itu, jadi kita punya lab sendiri. Kemudian di lantai atasnya untuk ruang perkuliahan juga. Selain itu kita punya ada gedung IDB di FMIPA itu. Jadi lab kita juga ada di situ. Jadi bagaimana mahasiswa mengajar menggunakan teknologi dan lain sebagainya sudah dilatihkan sejak di semester-semester tertentu. Jadi bisa dibilang fasilitasnya sudah sangat lengkap sekali untuk menunjang perkuliahan, baik itu untuk dosen sendiri maupun untuk mahasiswa, begitu ya, Bu? Betul. Nah, rekan UNESA perlu diketahui bahwa S1 Pendidikan Matematika ini memang salah satu prodi yang terbaik, maksudnya dalam prodi yang paling diminati, ranking ke-8 ya, Bu ya, di lingkup UNESA. Nah, kita masih ada perbincangan selanjutnya di segmen yang selanjutnya, masih di Bincang Prodi. Radio UNESA.
Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih bersama dengan Kaprodi S1 Pendidikan Matematika UNESA. Nah, perlu diketahui ya rekan UNESA bahwa Kaprodi Ibu Ros ini benar-benar sosok Kaprodi yang sangat menginspirasi sekali karena bahwa Ibu Ros ini merupakan salah satu juara 1 dosen berprestasi yang ada di UNESA tahun 2018. Benar begitu ya Bu ya? Iya, di bidang sosial humaniora. Oke. Nah, mengingat dengan prestasi Ibu tersebut pasti ada prestasi lainnya yang mengikuti Ibu mungkin dari mahasiswanya yang ada di pendidikan matematika. Iya, jadi untuk mahasiswa S1 Pendidikan Matematika sendiri, ini tahun ini saja sudah mendapatkan beberapa penghargaan ya, menang lomba-lomba. Sudah saya terima laporan di saya itu sudah sekitar tahun ini sudah sampai 40-an. Wow, oke. Jadi mereka antusias sekali memang untuk ikut lomba-lomba. Contoh lomba Teacher Idol. Oke. Jadi Teacher Idol di Jawa Timur, ya mereka juara 1. Sempat juga lomba-lomba yang lain, tidak hanya matematikanya. Oke. Tidak hanya pengajaran matematikanya. Ada juga menang MTQ tingkat nasional, menang pencak silat itu ada, menang pengembangan media pembelajaran matematika. Oke. Itu berarti bisa dibilang komitmen yang diberikan mahasiswa itu sangat-sangat besar ya Bu. Maksudnya tidak hanya tertahan di pandemi sekarang ini, malah justru pandemi lebih banyak prestasi yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Benar. Saya berikan jempol yang 4 jempol kurang ini. Karena mereka pada saat pandemi ini malah antusias untuk ikut lomba. Oke. Dan kami memang tidak pasang gap ya antara mungkin gapnya longgar lah antara dosen sama mahasiswa. Oke. Jadi siapapun yang butuh dosen untuk dibimbing ya di bidang penalaran, mau ikut lomba, kita open dan kita arahkan begitu. Oke, jadi dari pihak dosennya sendiri kemudian segala hal yang menunjang yang namanya mahasiswa untuk berkompetisi dan juga mendapatkan juara siap ya Bu ya untuk mendukung. Betul. Tidak hanya itu, kalau mau setelah lulus S1 ada mahasiswa katakanlah ex mahasiswa saya ingin S2, kita support. Dan bahkan ada beberapa yang dapat beasiswa di luar negeri dan sempat sekarang sepertinya sudah kerja di luar negeri. Oke. Nah, berbicara soal itu deh Bu ya. Untuk profil lulusan arahnya tuh akan kemana sih Bu untuk S1 Pendidikan Matematika? Tidak hanya menjadi tenaga pendidik saja ya Bu ya? Jadi kalau profil lulusan sebenarnya ada beberapa, tidak hanya jadi pendidik ya, jadi pengajar tidak. Ada juga asisten peneliti karena S1. Kemudian ada yang jadi math edupreneur. Nah, kemudian writer, penulis buku buku begitu. Ya, jadi itu memang yang kita bidik. Yang penting adalah pelulusan S1 Pendidikan Matematika itu selalu ingin maju ya, mereka masih ingin terus belajar, long life learner-nya yang
kita tancapkan ke mereka. Jangan berhenti untuk belajar gitu. Oke. Ya, berarti itu tadi seperti yang matematika realistis itu tadi. Berarti realistik berarti itu benar-benar diterapkan ya, Bu ya? Ya, kita ajarkan, kemudian kami harap lulusan ini nanti ketika di lapangan itu bisa mengaplikasikan ilmunya. Jadi pengetahuan terkait dengan matematika realistik itu tadi bisa diterapkan di tempat dia bekerja gitu. Oke. Baik sebagai guru, kepala sekolah ataupun profil prodi yang lainnya. Gitu. Nah, kemudian dari segi ada nggak Bu komunitas di luar dari prodi S1 pendidikan matematika itu yang menunjang bakat atau kemampuan lain selain yang dimiliki oleh mahasiswa? Misalnya tidak hanya seputar misal ada karya ilmiah atau apa gitu. Ada nggak Bu? Itu kalau kegiatan mahasiswa ya. Kalau kegiatan mahasiswa kan ada HMJ, himpunan matematika itu HMJ ya, himatika. Jadi mereka punya klub-klub memang. Ada English Club. Ada yang fokus sekarang ke karya tulis ilmiah gitu ya. Ada yang fokus ke seni arts ya. Jadi mereka memang punya kelompok-kelompok kecil ya, berdasarkan minat mereka begitu. Oke, memang berarti itu tadi dari segi sarana dan prasarana, kemudian wadah-wadah untuk mahasiswa ingin berkembang di pendidikan itu, di pendidikan matematika itu sendiri sudah sangat Bu ya, benar-benar kita disiapkan seperti itu ya Bu. Oke. Nah, kemudian ini ngomong-ngomong soal pandemi nih Bu, bagaimana sih Bu perjalanan kemudian perkuliahan yang terjadi secara pandemi ini di S1 Pendidikan Matematika? Iya, ini pandemi ini kan terjadi di semua tempat gitu ya. Sejak Maret itu memang langsung kita stop untuk perkuliahan, tidak ada tatap muka. Jadi kita via daring. UNESA sudah punya learning management system sendiri, e-learning ya. Jadi tapi kita bebaskan mahasiswa dan dosen untuk bisa berkomunikasi secara online gitu. Karena belum tentu mahasiswa itu kan pada saat pandemi ini kan kembali ke rumah masing-masing, katakanlah begitu ya. Belum tentu lokasinya mendukung untuk bisa koneksi internet. Jadi kita lakukan pembelajaran ada sinkronus sama asinkronus. Apa itu Ibu? Sinkronus itu jadi kita punya jadwal tatap muka, tatap muka secara daring. Kita komunikasikan dan tidak setiap bergantung dosennya sih ya, kemudian ada juga yang asinkronus, which is ketika asinkronus mereka bisa mengerjakan tugas yang nantinya pada saat sinkronus dibahas. Gitu. Karena kita paham situasi yang sekarang ini ya, kita tidak ingin push mahasiswa terlalu keras dan kita tidak tahu kan lokasinya. Malah ada mahasiswa yang mohon maaf di lokasi yang sulit sinyal gitu ya, meskipun dapat bantuan kuota dari Kemendikbud ataupun lainnya gitu. UNESA juga beri kuota kan waktu itu. Betul. Nah kemudian masih saja sinyalnya masih tidak memungkinkan gitu. Jadi kita membuat blended seperti itu akhirnya. Sinkronus dan asinkronus. Dan dosen-dosen akhirnya ketika asinkronus buat ini video pembelajaran. Di YouTube sudah banyak sekali dosen-dosen pendidikan matematik itu buat video yang dijadwalin, misalnya hari ini asinkronus, mahasiswa bisa melihat video itu, kemudian doing something ya berdasarkan video yang diberikan. Gitu. Jadi memang tidak hanya kendala-kendala, berarti bisa dibilang kendala yang krusial itu tidak ada ya Bu? Enggak sih ya, kendala pasti ada, cuman kita bagaimana nyikapinnya aja. Jadi ketika ada kendala sinyal, lakukan asinkronus seperti itu. Nah rekan UNESA, kemudian memang ya FMIPA yang ada di UNESA ini benar-benar menerapkan pembelajaran yang bisa dibilang sinkronus dan asinkronus, sama-sama tidak berat sebelah gitu ya Bu ya, tidak memberatkan mahasiswa sendiri, kemudian tidak memberatkan bagi pihak dosen sendiri gitu ya Bu ya. Bahkan sekarang saya tambahkan terkait dengan skripsi, skripsi mahasiswa itu UNESA sendiri kan sudah punya aturan. Jadi
dari UNESA menetapkan bahwa ada sekarang karena tidak bisa ujian skripsi dan lain-lain, akhirnya untuk mata kuliah skripsi itu diganti dengan artikel pengganti skripsi. Mereka tetap melakukan penelitian, tapi tidak ada ujian skripsi yang biasanya tatap muka ya selama pandemik ini, digantikan dengan artikel tadi yang dinilaikan ke dosen penguji. Begitu. Oke, benar sekali. Jadi memang benar-benar sangat memberikan kebebasan juga kepada mahasiswa dan tidak tidak menyurutkan semangatnya untuk menyelesaikan studi sampai selesai gitu ya, Bu. Iya. Yang penting imunnya dijaga. Nah, benar sekali. Nah, kemudian Ibu terakhir nih, apa sih harapannya bagi Bu Ros ke depan untuk FMIPA di UNESA ini seperti apa? Silakan. Iya, secara khusus untuk S1 Pendidikan Matematika UNESA, mohon doa restunya bulan depan, sudah Desember bulan ini ya. Bulan ini kami akan divisitasi untuk akreditasi internasional, ASIN ya. Jadi kami akan divisitasi, mudah-mudahan berhasil. Jadi prodi kami sudah nanti kalau misalnya berhasil akan setara dengan prodi-prodi yang di level internasional. Ya, untuk FMIPA dan UNESA secara umumnya, saya berharap UNESA selalu satu langkah di depan menuju go internasional gitu kan, dari level regional, internasional dan lain sebagainya. Yang penting majulah gitu. Satu langkah di depan gitu ya, Bu ya. Nah, baiklah rekan UNESA, begitu perbincangan saya Yoris dengan Ibu Ros selaku Kaprodi S1 Pendidikan Matematika. Video ini bisa disaksikan oleh rekan UNESA di kanal YouTube kami, kemudian ada di Instagram dan juga di Facebook dan juga di Twitter di Radio UNESA. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, ingat pesan Ibu, menjaga jarak, memakai masker dan juga rajin mencuci tangan. Saya Yuris Prasidja, pamit undur diri dan sampai jumpa.